Kabar buruk bagi timnas Indonesia, yang mana di pertandingan sebelumnya timnas Indonesia dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dan menghasilkan keputusan kontroversi. Kali ini Indonesia akan dipimpin lagi oleh wasit yang berasal dari Timur Tengah, yaitu Omar Muhammad Al-Ali, yang mana beliau ini dari Uni Emirat Arab. Nah, pasti kita memiliki rasa trauma yang cukup dalam, masih memiliki perasaan yang jengkel, kesal, serta sakit hati yang sangat-sangat menyayat hati ya. Karena dengan keputusan kontroversi yang dibuat oleh wasit Ahmed Alkaf, membuat seluruh pemain Indonesia, pelatih, manajemen, bahkan juga supporter timnas Indonesia di hari Jumat ini berkecil hati. Tidak ada rasa gairah semangat hidup lagi, mengingat karena kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna karena ulah wasit yang kontroversi ini, guys. Dan kali ini kita lagi dikejutkan setelah sebelumnya ditunjuk Ahmed Alkaf memimpin pertandingan Indonesia Bahrain. Kali ini kita akan dipimpin lagi ketika menghadapi China, dipimpin lagi oleh wasit asal Timur Tengah, yaitu Omar Al-Ali. Nah, semoga aja Omar Al-Ali ini tidak seperti Ahmed Alkaf. Tetapi meskipun nanti kita berharap tidak seperti Ahmed Alkaf, kita juga harus waspada sebaik mungkin. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti kita menghadapi Bahrain, guys. Memang lawan kita ini adalah China, yang notabene bukan merupakan negara Timur Tengah. Tetapi apa salahnya kita harus waspada, kita mesti hati-hati. Mungkin negara Arab, terkhususnya yang di grup kita ini, menilai bahwasanya mungkin China bukan sebagai penghalang mereka untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia. Pasti mereka akan lebih memperhitungkan, lebih menakuti Indonesia yang akan lolos untuk mendapatkan tiket Piala Dunia. Maka bisa jadi nanti mereka akan lebih menguntungkan China ketimbang kita timnas Indonesia. Secara peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, Indonesia jauh lebih besar ketimbang China. China sejauh ini belum mengumpulkan poin sama sekali. 3 kali main, 3 kali kalah. Ketika itu melawan Jepang di partai pembuka, kemudian melawan Arab Saudi di kandang mereka kalah, padahal mereka sudah unggul 11 pemain dengan 10 pemain daripada Arab Saudi, kemudian ditaklukkan oleh Australia dengan skor 3-1. Nah, ini mungkin bisa jadi sedangkan Indonesia sudah mengumpulkan 3 poin, walaupun memang belum pernah menang, at least kita juga belum pernah kalah. Nah, kalau kita hitung dari statistik, mungkin Indonesia punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan jika Indonesia yang lolos, maka besar kemungkinan Bahrain yang tidak akan lolos. Lagi-lagi kita mesti ketahui bahwasanya ketua AFC ini adalah asal Bahrain. Aku yakin karena ketua AFC kita ini dari Bahrain, pasti mereka juga menginginkan Bahrain lah yang akan lolos ke Piala Dunia. Meskipun tidak lolos melalui jalur peringkat 1 dan peringkat 2, at least mereka punya kesempatan lolos dari peringkat 3 dan keempat. Nah, mungkin kalau peringkat 3 dan keempat ini mungkin bisa saja 1-2 itu mungkin bisa saja Jepang atau Australia dan Arab Saudi. 1-2-3. Nah, sekarang ini kan kita memperebutkan peringkat keempat ini, guys. Nah, di sini yang jadi pertarungan sengit adalah antara Indonesia dengan Bahrain. Nah, bisa jadi ini salah satu strategi AFC atau strategi daripada timnas Bahrain untuk kembali mengutus wasit asal Timur Tengah untuk mengadili pertandingan China dengan Indonesia. Memang secara kasat mata tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena juga China negara yang bukan berasal dari Timur Tengah, tidak ada Arab-Arabnya. Sedangkan Indonesia juga tidak ada Arab-Arabnya. Mungkin mereka juga akan berpikir, ini pertandingan yang cukup netral. Tetapi jika kita berkaca daripada kejadian kemarin, kejadian yang tadi malam, ini bisa jadi sebuah indikasi bahwasanya timnas Bahrain itu betul-betul sangat
menginginkan tiket ini dan ingin menyingkirkan Indonesia dengan berbagai macam cara. Ketika secara face to face mereka langsung menampakkan betapa beringasnya itu wasit, kali ini mereka secara soft, secara lembut ingin mengutus wasit juga, sehingga terkesan bahwasanya bukan mereka lah dalangnya. Seperti itu. Ini memang mungkin sebuah analisa gembel yang mana mungkin ini bisa terjadi gitu kan. Dan ini juga masuk akal menurut aku. Mengingat ketua daripada AFC itu dari Bahrain, guys. Kalau tadi ketua AFC ini bukan berasal dari Bahrain, mungkin opini-opini negatif atau mungkin negatif thinking kita ini tidak akan mengarah kepada Bahrain. Tapi karena ini ketua AFC-nya dari Bahrain, maka otomatis kita akan memikirkan hal-hal yang seperti itu, guys. Mengingat kita sudah pernah dirampok ya kemenangan kita atas wasit yang ditunjuk oleh AFC ataupun FIFA gitu, guys. Nah, ini sangat menyayat hati selaku supporter timnas Indonesia. Tapi semoga aja meskipun wasit ini ditunjuk dari asalnya Timur Tengah, semoga aja dia itu tidak seperti Ahmad Al-Kaf. Kita berharap banyak dari Omar Al-Ali untuk bisa mengadili pertandingan ini dengan seadil-adilnya. Kita nggak berharap Omar Al-Ali itu untuk memihak kita, tidak. Kita juga tidak berharap Omar Al-Ali akan memberikan kita penalti, tidak. Yang kita harapkan adalah ketika Omar Al-Ali bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Tidak ada kontroversi, tidak ada keputusan-keputusan yang menyebabkan pertikaian, tidak ada keputusan yang menyebabkan di situ kisruh atau mungkin pertengkaran. Nah, itu yang kita harapkan daripada kinerja wasit ini. Jangan sampai kan terjadi hal yang sama seperti yang kita alami di Bahrain kemarin. Sungguh itu jadi pelajaran penting lah bagi kita. Sakit kali rasanya, guys, serius. Bahkan sampai sekarang maghrib ini udah mau isya ini, udah isya di Medan ya, masih merasakan sakit hatinya. Betul, nggak semangat lagi buka sosmed itu. Pas buka lagi IG muncul berita Indonesia, buka lagi TikTok muncul lagi berita Indonesia, buka lagi YouTube muncul lagi berita Indonesia, buka lagi story WA orang ya kan, status WA orang Indonesia juga. Kalau tadi beritanya tentang kemenangan Indonesia terus, ini nggak masalah ya kan. Lah ini tentang berita kita yang hampir menang, yang nggak jadi menang gara-gara keputusan kontroversi daripada si wasit. Nah, ini kan menjadi kedongkolan tersendiri dalam hati ini. Makanya kita juga agak kurang semangat mengarungi hidup hari ini ya kan. Canda. Tapi yang jelas kita berharap banyak dari wasit Muhammad Omar ini, Omar Al-Ali, semoga dia itu betul-betul bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin, guys. Nah, ternyata Omar Muhammad Al-Ali juga sudah pernah memimpin jalannya pertandingan di Liga Champion, guys. Untuk musim ini dia itu sudah memimpin 2 pertandingan, satu di edisi kualifikasi, satu lagi di edisi babak grupnya, guys. Nah, jadi di sini Champions League AFC dia pernah mimpin lah pokoknya gitu. Nah, jadi sekali lagi mungkin kita berharap lagi-lagi Omar Al-Ali, ayo bisa lah Omar Al-Ali. Jangan lagi buat keputusan-keputusan seperti saudara Anda yang dari Oman ya, Ahmad Al-Kaf. Terbukti Ahmad Al-Kaf akun Instagramnya sudah tumbang ya, guys ya. Memang ganas sekali kalau netizen Indonesia ini perihal kayak gini. Dan uniknya Omar Al-Ali ini sekarang sudah mengunci akun Instagramnya, guys. Omar Al-Ali 2000, bayangkan dia sudah mengunci akun Instagramnya. Mungkin ada indikasi nih, dia juga mungkin kayak udah piling-piling kayaknya supporter timnas Indonesia ini bakal menyerang akun Instagram dia, guys, seperti itu. Atau mungkin jadi jangan-jangan dia juga udah ada niat untuk mencurangi timnas Indonesia, guys. Wah, ini patut kita saksikan di tanggal 15 nanti, guys. Semoga aja timnas Indonesia bermain baik dan tidak melakukan blunder-blunder atau kesalahan-kesalahan fatal yang pernah kita lihat selama ini, guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang penunjukan Omar Al-Ali sebagai wasit di pertandingan antara China dengan timnas Indonesia di 15 Oktober. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.